Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang semoga dalam keadaan sehat, mohon izin memberikan sedikit video ya bagaimana penggunaan dan bagaimana cara mengerjakan soal tryout. Nah, Bapak Ibu silakan nanti masuk pada akun LMS-nya, masukkan passwordnya ataupun masukkan username-nya. Silakan Bapak Ibu nanti langsung terfokus pada agenda tryout. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita fokus agenda tryout? Karena pada kegiatan yang akan kita lakukan yaitu tryout Bapak Ibu. Di sini sudah ada soal ya Bapak Ibu ya, atau sudah tampil informasi soal dengan durasi waktu, dengan waktu kapan bisa mengerjakan, mapel, tema, dan status. Nanti ini ada sepertinya juga, ini ada informasi Bapak Ibu. Walaupun ini ada 3 kali mengerjakan, kami harapkan itu Bapak Ibu khususnya di UIN Pekalongan cukup mengerjakan 1 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena kegiatan TO ini sebagai evaluasi kita. Misal ada TO1, TO2, TO3. Nah, ketika kita mengerjakan 1 kali, kita bisa mengevaluasi hasil dari TO ke-1, misalnya kurang memuaskan. Nah, nanti di TO2 kita harus lebih memuaskan lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari TO yang ke-1 dan juga yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, kegiatan TO ini untuk mempersiapkan Bapak Ibu dalam pelaksanaan uji pengetahuan. Mulai dari persiapan sebelum UP, pelaksanaan UP, sampai UP selesai Bapak Ibu. Nah, tentu persiapannya itu sangat banyak. Sudah kita singgung ya sebelumnya, ada perangkat yang harus disiapkan, mulai dari laptop, HP, kuota, sampai jaringan dan tempat pencahayaan Bapak Ibu. Mungkin nanti di lain waktu atau sebelum UP Bapak Ibu harus bisa mulai menentukan tempat mana yang akan digunakan waktu UP yang sesungguhnya, yaitu tanggal yang sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika sudah waktunya, menu status ini sudah ada tombol kerjakan dengan warna hijau ya Bapak Ibu ya. Silakan klik kerjakan. Nah, di sini ada 2 soal Bapak Ibu. Ini ya soal pilihan ganda dan soal studi kasus. Pilihan ganda durasi waktunya 120 menit dengan jumlah soal 60 menit. Sedangkan soal studi kasus ada 1 studi kasus yang harus dikerjakan. Walaupun ada 4 komponen studi kasus. Akan tetapi peserta ataupun guru hanya mengerjakan 1 studi kasus yang ditentukan oleh sistem. Nah, jadi Bapak Ibu tidak memilih salah satu, tapi sistem yang menentukan atau yang memilihkan. Berapa jumlah durasi waktunya? 30 menit Bapak Ibu. Nah, untuk jenis soal uraian seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini nanti ketika Bapak Ibu klik mengerjakan, tampilannya ada 2. Yang ini yang warna biru untuk mengerjakan soal pilihan ganda, yang ini untuk studi kasus atau SK. Kita akan mencoba untuk pilihan ganda Bapak Ibu. Silakan mulai kuis. Di sini ada informasi tadi di depan sudah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu petunjuk mengerjakan. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Nanti ini dibaca ya. Nah, ini setelah kuis dimulai, pastikan Anda tidak menutup browser. Ya, Bapak Ibu, tryout ini sebagai wadah atau tempat mempersiapkan UP yang sesungguhnya. Jadi kami harapkan
untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pengawas, apa yang diinstruksikan oleh pengawas. Mohon kerjasamanya nanti. Silakan Bapak Ibu klik quiz. Nah, nanti di sini ada kamera ya Bapak Ibu ya. Nanti ini aktif Bapak Ibu. Nah, ini ya contoh soalnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini tinggal dipilih. Nanti di selanjutnya, nah ini yang hijau itu menandakan soal yang sudah tersimpan, biru itu yang soal aktif atau soal yang belum disimpan. Nah, untuk yang abu-abu ini soal yang selanjutnya atau soal yang belum dijawab Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya acak juga. Ini tersimpan. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk yang pilihan ganda. Sini ada waktunya juga 2 jam atau 120 menit. Nah, ini ada navigasi soal, informasi soal Bapak Ibu sudah dijawab. Nah, ini ya, warna ini abu-abu belum dijawab. Nah, sedangkan yang biru artinya soal aktif. Jika semuanya sudah diselesaikan, kami harapkan untuk mengecek kembali apakah ada soal yang terlewatkan atau Bapak Ibu nanti waktu UP ada tombol ragu-ragu tapi terlewat untuk menjawab. Saya sarankan Bapak Ibu ini waktunya cukup panjang ya. Artinya ada 60 soal atau satu soal itu 2 menit. Nah, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jika ada soal yang terlalu panjang, pasti Bapak Ibu ada triknya bagaimana untuk menjawabnya. Nah, silakan nanti diatur ya Bapak Ibu ya untuk kelancaran dan kesuksesan pada waktu ujian nanti. Nah, nanti ini silakan kalau sudah terjawab semuanya, nanti ada tombol simpan atau kirim Bapak Ibu. Silakan disimpan dan dikirim. Ini tak jawab dulu ya. Atau ini abaikan dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke studi kasus. Ini nanti yang pilihan ganda wajib wajib diselesaikan ya semuanya. Nanti untuk mendapatkan atau melihat hasil dari proses itu harus diselesaikan. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan pilihan ganda, silakan lanjutkan ke soal studi kasus. Di sini Bapak Ibu klik kerjakan. Nah, ini informasi waktu 30 menit. Di sini ada informasi apa yang temanya apa, itu penilaian pembelajaran. Di sini ada informasi proses Bapak Ibu. Artinya proses ketika Bapak Ibu mengetikkan kata ataupun kalimat di sini sudah terrecord ya. Nah, di bawahnya lagi ada informasi autosave. Ketika Bapak Ibu melakukan ketik atau mengetik pada jawaban Anda di sini, ya itu setiap 5 menit jawaban Bapak Ibu tersimpan secara otomatis. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, komponen atau indikatornya, temanya ini penilaian pembelajaran. Nah, ini untuk studi kasus Bapak Ibu maksimal yaitu 500 kata. Untuk maksimal ya Bapak Ibu ya. Nah, kita usahakan mengerjakan studi kasus itu setidaknya mendekati 500 kata Bapak Ibu. Nah, 500 kata itu harus mencakup poin 1, 2, 3, 4 ini dengan tema penilaian pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ini selesai, kalau sudah selesai nanti tinggal klik tombol selesai. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh aja ya. Ini kata. Ini contoh saya ngetik Bapak Ibu. Nah, ini perhatikan di proses Bapak Ibu. Ini saya jangan ini aja Bapak Ibu. Ini contoh ya, nih.
itu berproses Bapak Ibu di indikator. Oke, itu ya. Kalau Bapak Ibu sampai ke bawah nanti semuanya penuh. Nah, tuh contohnya Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya, nanti dijawab atau dituliskan sesuai dengan perintahnya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik tombol selesai. Nah, ini kalau di TO ini atau TO LMS ada kewajiban minimal 500 kata diperlukan untuk menjelaskan pengalaman Anda secara lengkap. Tapi nanti waktu TO beneran atau nanti OP ya kita maksimalkan kemampuan kita Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan TO ini semuanya bisa mendapatkan hasil maksud, dan kegiatan TO ini tentu sangat dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga sudah difasilitasi, difasilitasi tentunya Bapak Ibu ya harus mentaati atau mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh LPTK. Itu Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang siap untuk 1 bulan ini, khususnya pada bulan Oktober. Kenapa? Karena bulan ini adalah gongnya ataupun akhir pada sebuah proses perjalanan Bapak Ibu sebagai peserta PPG. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kalimat atau perkataan yang kurang jelas dan penjelasan yang sangat cepat. Ingat waktu yang harus kita selalu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.